Perkenalkan, nama saya Waya Margareta. Saya dari kelas 11 IPS. Saya bersekolah di SLH Banjaragung. Jadi di sini saya akan mempresentasikan salah satu keanekaragaman hayati, terutama di wilayah konservasi Taman Nasional Kubu Perahu, Lampung Barat. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Indonesia memiliki keragaman hayati yang mengagumkan. Di antaranya 10% dari spesies berbunga yang ada di dunia, adapun 12% dari spesies mamalia dunia, 16% dari seluruh spesies reptil dan amfibi, 17% dari seluruh spesies burung, dan 25% dari semua spesies ikan yang sudah dikenal manusia. Tujuan wilayah konservasi dalam melindungi keanekaragaman hayati di Indonesia, yaitu pertama, memberi perlindungan, perbatasan, serta pemeliharaan kepada suatu area atau lingkungan yang bernilai agar menghindari kemungkinan terjadinya kerusakan apabila kepunahan pada komponen yang menjadi pembentuk dari lingkungan tersebut, sehingga bisa menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Kedua, menekankan untuk memanfaatkan kembali bangunan atau tempat yang sudah tidak dipergunakan dengan cara memperbaharui atau mengembalikan fungsinya seperti semula agar dapat dipakai kembali, sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan pembukaan baru seperti mengalihkan fungsi hutan menjadi non-hutan. Ketiga, melindungi situs, benda bersejarah, serta cagar budaya dari kerusakan sampai dengan kehancuran. Cagar budaya terletak pada kawasan yang mempunyai keanekaragaman hayati banyak. Contohnya Satuan Ruang Geografis Sangiran di Sragen, Jawa Tengah. Lingkungan sekitar kawasan tersebut juga memerlukan penjagaan untuk melindungi cagar budaya. Keempat, memelihara kualitas lingkungan agar tetap baik dengan memastikan ketersediaan air dan udara bersih. Lingkungan ini mencakup wilayah daratan hingga perairan. Taman Nasional Kubu Perahu merupakan salah satu destinasi yang difavoritkan oleh para wisatawan yang berkunjung ke TNBBS. Destinasi itu sendiri adalah suatu perbukitan yang dikelilingi sungai dan hutan dengan berbagai pohon raksasa berusia ratusan tahun. Masalah kerusakan keanekaragaman hayati yang ditemukan di Taman Nasional Kubu Perahu yaitu pertama, ada banyak sekali keanekaragaman flora dan fauna yang hidup, mulai dari yang kerap ditemui hingga yang sudah terancam punah. Lalu yang kedua, hilangnya habitat flora dan fauna yang berubah menjadi wilayah permukiman, industri, dan perkebunan. Yang ketiga, aktivitas perburuan liar juga menjadi momok bagi berlangsungnya hidup binatang yang hidup di kawasan ini. Terdapat beberapa keanekaragaman hayati flora dan fauna yang ada di Taman Nasional Kubu Perahu, yaitu pertama, jenis flora yang ada yaitu Rafflesia arnoldii, jamur merah, akar merah, dan kantung semar. Lalu yang kedua, jenis fauna yaitu tapir, beruang madu, siamang, gajah Sumatera, dan juga harimau Sumatera. Solusi dari setiap masalah yang ditemukan yaitu pertama, menghentikan kegiatan pelanggaran dan penebangan kayu ilegal di wilayah Taman Nasional dan sekitarnya. Yang kedua, menurunkan aktivitas perburuan satwa. Yang ketiga, menetapkan mata pencaharian masyarakat yang ramah terhadap lingkungan, serta meningkatkan melalui konservasi atau jaringan masyarakat sadar akan pelestarian. Lalu, yang keempat, menumbuhkan kesadaran para pengambil keputusan, menegakkan hukum dan masyarakat mengenai pentingnya hutan lestari dan memberikan edukasi terkait perundangan keanekaragaman hayati. Yang kelima, melakukan kajian rencana spasial dan kebijakan hukum di sekitar Kubu Perahu. Refleksi, begitu banyak keanekaragaman hayati di Indonesia yang telah Tuhan ciptakan. Terdapat flora dan fauna di dalam keberagaman hayati yang telah Tuhan ciptakan. Dengan adanya keunikan dari keberagaman hayati tersebut, kita dapat melihat begitu unik yang telah Tuhan ciptakan. Akan tetapi, terkadang manusia telah merusak yang telah Tuhan ciptakan. Seharusnya kita sebagai manusia itu memberikan, melihat, serta menjaga dan melindungi
ciptaan yang telah Tuhan ciptakan. Banyaknya flora dan fauna yang punah dikarenakan ulah manusia itu sendiri. Dengan itu, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, mari kita menikmati, melihat, serta menjaga, merawat, melestarikan, dan juga melindungi flora dan fauna yang telah Tuhan ciptakan. Terdapat dua kata ajakan dari saya. Yang pertama, jangankan manusia, keberagaman hayati yang diciptakan pun bisa menangis jika disakiti. Yang kedua, mari kita melestarikan, menjaga, serta melindungi keberagaman hayati yang telah Tuhan ciptakan, agar kita dapat melihat dan menikmatinya. Sekian presentasi dari saya mengenai keanekaragaman hayati di wilayah konservasi Taman Nasional Kupu Perahu, Lampung Barat. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.